Ibu bilang sekolah itu jembatan. Tapi kenapa jembatan ini semakin tinggi? Dan aku semakin takut untuk melangkah maju. Guru-guru berbicara tentang masa depan yang gemilang, sementara kami di sini hanya menghafal cara untuk tidak merasa lapar. Di dalam kelas, kami bukan manusia, tapi kami adalah angka-angka di atas kertas yang kalian sebut prestasi itu. Apakah kecerdasan hanya sebatas seberapa patuh aku pada kurikulum yang kalian garang di tempat yang ber-AC dan dingin itu? Sementara di sini kami berkeringat hanya untuk mengeja kata keadilan. Di tengah kepungan mikrofon yang setelah berubah menjadi belati kayu, sang menteri berdiri mematung, wajahnya pucat. Tersapu cahaya flash kamera tak henti-henti. Ruangan yang begitu ramai itu mendadak terasa sempit dan menyesakkan. Di tengah isu yang panas mengenai kurikulum perubahan yang ia cetuskan, sang menteri pendidikan dan kebudayaan justru merasa terisolasi dalam kesunyiannya sendiri. Ia diselimuti 1000 pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Suarakan pertanyaan yang bukan berasal dari para peneliti itu, melainkan dari dalam dadanya. Ia menatap tumpukan mikrofon di depannya, seolah melihat wajah-wajah siswa yang bingung, sementara kepala penuh dengan keraguan tentang kebijakan yang ia tetapkan sendiri. Kebijakan mulai menggerogoti keyakinannya. Apakah ia sedang membangun peradaban? Atau justru ia sedang mengukir nisan bagi pendidikan nasional? Apa belum barunya yang eksperimen belakang? Bagaimana sih guru prosa yang bahkan belum paham kurikulum sebelumnya, Pak? Bagaimana dengan anggaran, Pak? Apakah itu hanya benar anggaran? Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya. Perubahan kurikulum bukan hanya ganti judul buku, tapi ini adalah perubahan nyata. Ini adalah ikhtiar. Kalian bilang ini eksperimen, yang lebih berbahaya adalah meninggalkan anak-anak di sistem. Oleh karena itu, setiap anak wajib memiliki buku terbaru dari kurikulum. Lalu bagaimana dengan masyarakat miskin, Pak? Mereka membeli buku, membeli beras saja susah, apalagi membeli buku belum baru. Pemerintah pastinya tidak buta. Bagi yang benar-benar tidak mampu, silahkan ajukan surat keterangan tidak mampu ke birokrasi. Apakah kalian ingin bertanya? Pak, Senin 15 Mei, matahari tepat berada di atas kepala, membakar atap-atap seng sekolah yang mulai berkarat. Di dalam ruang kelas ini, waktu seolah berjalan lebih lambat. Bel istirahat baru saja berbunyi. Semua tak ada tawa di dalam kelas. Tak ada langkah kaki yang berlarian menuju kantin. Kalian tahu nggak sih sama berita akhir ini? Jadi kita bakal jadi kunci percobaan lagi. Hah? Maksudnya percobaan apa lagi sih? Jadi kurikulum baru bakal diuji tahun ini dan kita semua bakal jadi tumbalnya. Gila sih, udah berkali-kali gak sih kita tuh? Setiap kali kurikulum pasti
gila aja. Terus kita suruh siap-siap apa buat hadapin kurikulum berantakan nggak jelas kayak gini. Buku kemarin aja belum selesai dibaca. Sekarang udah disuruh beli buku baru lagi. Kocak kan emang? Perubahan kurikulum, kewajiban membeli buku LKS untuk anak sekolah. Selamat siang pemirsa, di sini saya akan membawakan berita terkini seputar dunia pendidikan. Perubahan kurikulum kembali menuai sorotan setelah sejumlah sekolah mewajibkan siswa membeli buku LKS. Kebijakan ini dinilai membantu proses belajar, namun juga dianggap menambah beban biaya pendidikan bagi sebagian orang tua. Masyarakat berharap kebijakan pendidikan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Kewajiban? Mereka tuh sebenarnya mikir gak sih sama kita kayak anak-anak pelosok gini? Mana fasilitas yang mereka janjikan kemarin? Kita gak dapet tuh. Meja kita masih goyang, atap bocor. Terus sinyal yang katanya membantu itu mana? Malah sekarang diwajibin buat beli buku. Wah. Buku aja masih lama. Ini aja kesal aku. Beberapa halaman udah sobek, udah hilang. Kalau harus beli baru lagi, aku harus menaungi siapa? Soal mulu yang ada di pikiran omong gila itu. Pendidikan kita itu udah nggak bisa disebut sebagai pendidikan lagi, tapi pasar. Siswa kayak kita kayak gini cuma dijadi ladang cuan sama dia. Gak jelas. Lalu, apa sanksi bagi siswa yang tidak mampu membeli buku? Apakah mereka akan dikucilkan di pojok kelas atau dianggap gagal sebelum berperang? Apakah Anda semua yakin, wahai para pemegang kebijakan, bahwa seluruh siswa dari Sabang sampai Merauke mampu membayar seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan? Saat ini, untuk membeli sesuap nasi saja dan memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus bertaruh nyawa. Kalian justru datang membawa tagihan-tagihan atas nama kemajuan bangsa. Hari Senin 18 Mei 2026 menjadi hari panjang bagi seluruh siswa di tanah air ini. Di tengah gugatan ini yang bergema itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap terpaku di balik meja mahogani yang mewah itu. Ia kini benar-benar diselimuti 1000 pertanyaan yang tak memiliki jawabannya. Dalam buku petunjuk manapun, setiap kata kewajiban dalam draft beberapa perubahan kurikulum yang ia tetapkan kini terasa seperti duri yang menusuk batinnya. Ia mulai menyadari bahwa dampak positif yang ia janjikan hanyalah fata morgana bagi mereka yang tinggal di gubuk-gubuk bambu. Ia telah menciptakan sistem yang menuntut keseragaman di tengah ketimpangan. Yang jurang sedalam samudra di balik kemegahan jembatannya, ia sadar bahwa ia baru saja mengkhianati jutaan mimpi hanya demi angka-angka di atas kertas kontrak pencetakan. Beritahu kawan-kawanmu untuk mengecek laporan di setiap masing-masing sekolah. Saya butuh laporannya pukul 12 siang. Kalian harus kembali ke
sini sebelum pukul 12. Saya ingin laporan finalnya sore ini. Baik Pak, segera saya koordinasikan dengan tim lapangan. Matikan siapa saja yang membangkang. Saya tidak butuh pembangkang. Pastikan kurikulum dan aturan ini berjalan. Saya tidak butuh pembangkang. Jika ada yang membangkang, matikan. Baik siap Pak, kami pastikan tidak ada gangguan di lapangan. Sebuah perintah telah dijatuhkan. Suara-suara yang meronta dibuka paksa oleh dinginnya ujung sepatu larat dan tajamnya pena kekuasaan. Suara tadi mengisyaratkan suatu peristiwa yang tentu memberikan tanda tanya yang besar di benak kita semua. Di mana keadilan? Di mana rasa simpati kalian? Di mana rasa empati kalian semua? Apakah seragam sekolah kini menjadi kain kafan bagi akal sehat dan buku-buku baru itu menjadi batu nisan bagi nurani yang telah mati? Ayo cepat. Cek sebentar. Kita udah kapan? Ayo. Mau apa sih kalian? Kami dasar omong gila. Lepaskan kami. Kalian tuh mau apa sih dari kami? Dasar omong bejat. Lepas! Kurang ajar! Duit doang yang dipikirin, dasar bego. Kita tuh hidup buat keadilan, bukan beban! Iya! Omong kosong. Dasar orang tua bego, cuma bisa menindas anak kecil. Gak punya hati nurani! Lancang kalian. Ih, Pak! Kalian seperti ini mencerdaskan. Tapi langkah kami terasa berat karena terjerat hutang. Kalian sebut ini kemajuan. Tapi kenapa kalian mengajarkan kami untuk diam di saat orang tua kami keroncongan? Wahai Tuhan yang duduk di atas tingkatan yang kertas, pernahkah kalian mendengar tangis di pelosok desa? Jangan senang dulu dasar bego. Waktumu sudah habis. Mampus! Siapa yang menyebarkan dokumentasi ini? Hah? Hei, kalian, singkirkan anak ini. Jangan lagi di depan saya. Kami nggak mau jadi adik pembunuh. Kamu sudah mau jadi pembunuh. Kurang ajar kalian. Sabar. Dia akan untuk bisa lulus sekolah desa negeri. Hei, siapa kalian? Ya. Kalian bisa ikut kami, tapi kalian gak akan masa kami samanya. Mampus. Mampus mati dasar bego. Keadilan bagi semua,